Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview Mubel IPS di bagian 2 dan 3. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan gambar yang disajikan. Perhatikan gambar yang sudah ada di tampilan. Ada 2 gambar, yaitu gambar di daerah laut, kemudian di dataran tinggi. Sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dari gambar ini itu di daerah laut ya. Sumber daya alamnya yang bisa kita manfaatkan yaitu untuk objek wisata bahari, untuk budidaya rumput laut dan mutiara sebagai sarana transportasi antar pulau, gelombang dan arus lautnya sebagai pembangkit listrik. Kemudian dari ikan laut dan kerang bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein. Silahkan kalian hafalkan pemanfaatan sumber daya alam di laut ya. Dari beberapa ini, silahkan kalian hafalkan yang menurut kalian mudah. Diambil 3 yang menurut kalian mudah. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam di dataran tinggi seperti yang ada di gambar. Yang pertama, dataran tinggi bisa dimanfaatkan untuk perkebunan sebagai daerah wisata, kemudian pelestarian flora dan fauna. Ya, selanjutnya tentang suku bangsa dan asal daerah ya. Kita hafalkan lagi suku bangsa dan asal daerah. Di sini sudah menampilkan 4 suku bangsa dan asal daerahnya. Sangat mudah ya untuk dihafalkan. Ya, yang pertama Baduy. Suku Baduy itu berasal dari daerah Banten. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Kemudian Madura berasal dari Jawa Timur. Betawi berasal dari DKI Jakarta. Saya ulangi lagi. Baduy, Banten. Baduy, depannya B, Banten. Sunda, ini juga kita sudah sering ya. Sunda itu dari Jawa Barat. Kemudian Madura dari Jawa Timur. Suku Betawi dari DKI Jakarta. Ya, selanjutnya tentang keadaan alam dan hubungannya dengan mata pencaharian penduduk. Jadi, kenampakan alam pada suatu daerah itu akan mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Contohnya, kita bisa melihat ya, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pesisir pantai biasanya adalah sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan pada masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Paham ya sampai di sini ya? Hubungan antara keadaan alam dan mata pencaharian penduduknya. Ya, kenampakan alam dan keragaman flora dan fauna salah satu daerah di Indonesia. Peserta didik dapat menentukan nama daerah tersebut. Nanti akan ditampilkan soal tentang ilustrasi ya dari ciri keragaman flora dan fauna salah satu pulau yang ada di tabel. Misalnya, ada flora matoa, eukaliptus, kemudian faunanya ada burung cendrawasih, kemudian terdapat gunung puncak Kartens Piramid atau Puncak Jaya, berarti itu adalah ciri dari Pulau Papua. Kemudian, kalau disebutkan ada
pulau yang memiliki flora kayu eboni, kayu damar, faunanya ada burung maleo, kuskus, dan anoa, kemudian terdapat gunung apinya Gunung Lompo dan Malino, adalah Pulau Sulawesi. Gitu ya, Ahi dan Ukti. Ya, kegiatan tokoh pahlawan dalam upaya merebut kemerdekaan. Peserta didik dapat menentukan nama peristiwa tersebut. Ditampilkan nama pahlawan, nama perang, kemudian daerahnya, asal daerahnya. Ada Tuanku Imam Bonjol. Ini beliau berperan dalam Perang Padri, berasal dari Sumatera Barat. Ada nama pahlawan Pangeran Antasari dalam Perang Banjar, asal daerah dari Banjar, Kalimantan Selatan. Nama pahlawan Thomas Matulesi atau nama lainnya adalah Patimura. Nama perangnya Perang Saparua, berasal dari daerah Maluku. Saya ulangi lagi, Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari yang berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian ada Perang Saparua dipimpin oleh Thomas Matulesi atau nama lainnya adalah Patimura yang berasal dari Maluku. Kemudian ada Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Sumatera Barat. Disajikan beberapa pernyataan tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Perubahan kehidupan masyarakat setelah adanya perkembangan teknologi antara lain, masyarakat dimudahkan dalam bepergian karena lebih cepat sampai tujuan. Kemudian, masyarakat dengan cepat dan mudah mengetahui informasi yang dibutuhkan, dan masyarakat lebih senang berbelanja online. Jadi, beberapa perubahan kehidupan masyarakat setelah adanya perkembangan teknologi. Saya ulangi lagi, yang pertama, mudah dalam bepergian karena lebih cepat sampai tujuan. Kemudian cepat atau mudah ya mengetahui informasi yang dibutuhkan, dan lebih senang berbelanja online. Ya, disajikan contoh kerjasama negara-negara ASEAN. Peserta didik dapat mengelompokkan contoh kerjasama di bidang sosial budaya. Contoh peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kita fokus kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama, aktif dalam program pertukaran pelajar. Kemudian memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan jelas ya, termasuk dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kemudian peserta dan tuan rumah, menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Ini adalah contoh dari kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Ya, disajikan ilustrasi keadaan alam, peserta didik dapat menyebutkan manfaat sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan alam hayati yang sangat mengagumkan ya. Di antaranya adalah dari lautan, kemudian hutannya juga. Dari lautan kita menjumpai ada terumbu karang. Manfaat terumbu karang bagi masyarakat sekitar antara lain untuk objek wisata, budidaya rumput laut, dan budidaya mutiara. Kemudian hasil hutannya kita bisa mendapatkan kayu, getah ya, getah, rotan, kayu ya. Saya di sini menampilkan kayu ya. Manfaat kayu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai bahan perabot rumah tangga, sebagai bahan utama pembuatan kertas, sebagai bahan bangunan dalam pembuatan rumah, dan bahan baku kerajinan tangan.
Peserta didik dapat menjelaskan contoh pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya, atau transportasi. Jadi, pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi adalah menyebabkan mata pencarian masyarakat yang semakin beragam. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata, dan lain-lain. Jadi, pengaruh letak geografis ini akan mempengaruhi mata pencarian masyarakat yang semakin beragam. Ya, disajikan gambar alat komunikasi modern, peserta didik dapat mengemukakan pendapat tentang dampak penggunaan alat komunikasi tersebut. Ya, jelas ya, adanya perkembangan teknologi, diantaranya teknologi komunikasi, menyebabkan berbagai dampak. Tentunya ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dampak negatif penggunaan alat komunikasi telepon pintar atau smartphone antara lain, yang pertama menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat, ya. Biasanya menjadikan mereka yang sudah memegang smartphone itu mempunyai sikap individualisme. Kemudian kecanduan game online, adanya efek radiasi membahayakan kesehatan, rawan menimbulkan terjadinya tindak kejahatan. Itu adalah beberapa dampak negatif dari penggunaan alat komunikasi. Tentunya kita juga merasakan dampak positifnya ya dari penggunaan alat komunikasi. Di antaranya mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan, memperluas jaringan persahabatan. Oke, untuk pembahasan MUPEL IPS di bagian 2 dan 3, alhamdulillah sudah kita bahas semua ya. Mari kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.